dan sertaku juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyeberang Danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari kuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudari, umat-umat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dari dua bacaan suci yang telah kita dengar, kita dapat menarik dua makna ini. Pertama, dari bacaan pertama, kitab Amos ingin menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan mau dari kita untuk kita lakukan di hadapan Allah. Yang Tuhan mau adalah kita mencari yang baik dan bukan yang jahat. Kenapa yang baik yang dicari, bukan yang jahat? Karena kebaikan itu susah didapatkan, sedangkan kejahatan itu gampang didapatkan. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa, bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena apa? Kejahatan itu sudah selalu ada di dalam diri dan di tengah-tengah kita. Tanpa dicari pasti ada. Tapi yang susah itu adalah kebaikan. Dan memang tentang kebaikan, bahkan orang kalau berbuat baik pun bisa saja tidak disukai dan dimusuhi. Makanya Tuhan meminta untuk mari mencari kebaikan. Selain kebaikan, Allah juga meminta dari kita untuk lebih memelihara keadilan dan kebenaran. Bahkan Tuhan dengan jelas menunjukkan Tuhan tidak butuh persembahan-persembahan. Tuhan tidak butuh nyanyian-nyanyian dan kidung-kidung. Tetapi Tuhan butuh kita bertindak adil dan benar. Ini ada kaitannya dengan ketika Yesus berbicara tentang bukan orang yang bersentuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan kehendak Allah. Rasanya pesan dari kitab Amos dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Yesus sudah sangat jelas menunjukkan kepada kita. Kita itu mau jadi orang Katolik itu cari apa? Kita ke gereja itu cari apa? Kita jadi umat itu cari apa?
Dan pertanyaan ini juga lah yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada seorang yang ingin mengikuti Yesus. Yesus bilang, kenapa kamu ikut saya? Apa yang kamu cari? Jadi ini pertanyaan penting untuk kita. Kita itu jadi orang beriman mau cari apa? Kita jadi pengikut Yesus mau cari apa? Kita jadi umat gereja Katolik mau cari apa? Yang pasti kita cari kebaikan. Kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, bukan cari hal atau mempertontonkan kejahatan. Sering terjadi justru di gereja kita sering cari hal atau mempertontonkan kejahatan. Apakah itu tidak kontradiksi dengan ketika kita berdoa Bapa kami supaya bebaskan kami dari yang jahat, sementara kita menjadi penjahat di dalam gereja? Tapi memang seperti itulah hidup beriman. Kadang tampak luarnya mantap, tapi hatinya enggak. Kelihatannya rajin berdoa, tapi sikap tidak mencerminkan kegemaran berdoa. Tidak penting kita banyak berdoa, tidak penting kita berdoa dengan ekspresif, tapi kalau kita tidak jujur, tidak adil, dan tidak berjuang untuk kebenaran. Dan kita mengikuti Yesus itu paling utama itu untuk memelihara kebenaran, untuk mengabdi kebenaran. Karena kata Yesus, kebenaran itulah yang memerdekakan, bukan kepalsuan, bukan pamer-pameran. Dan terkait dengan Injil yang kita cari atau mau dapat dari Tuhan sehingga kita perlu percaya kepada Tuhan dan mengikuti Yesus, itu apa sih sebenarnya? Kemarin kita mendengar Injil tentang Yesus yang bisa menaklukkan badai dan topan. Sampai-sampai orang heran, siapa sih dia ini? Angin dan badai kok taat kepadanya. Sekali saja Yesus suruh dia berhenti. Nah hari ini setan yang taat kepada Yesus. Dua orang yang kerasukan setan itu mereka cari Yesus. Tetapi setan yang ada di dalam diri orang yang kerasukan tidak suka untuk berjumpa dengan Yesus. Dan mereka tidak tahan untuk berada di depan Yesus. Makanya menarik juga sih ketika roh jahat dan setan itu dengan sangat dialogis gitu meminta kepada Yesus, biar kami dipindahkan ke babi-babi. Coba bayangkan, saking takutnya. Dan orang yang memelihara setan dan menjadi konco dari setan atau roh jahat akan tidak suka dan tidak pernah tenang berada dekat Yesus. Makanya di bagian akhir Injil, ketika orang tahu bahwa Yesus punya kuasa mengusir roh jahat, malah orang-orang datang dari kota ke kota menyuruh Yesus cepat pergi. Kalau kita yang percaya kepada Yesus, syukur Yesus ada di tempat kita. Tapi orang yang suka setan malah tidak suka Yesus ada. Kalau imam itu utusan Yesus dan ada orang Katolik yang tidak suka imam dan pinginnya cepat-cepat pindah, wah ini bahaya nih, konconya setan ini kalau begini. Tidak suka ada Yesus, tidak suka ada utusan Yesus. Tapi yang ingin mau saya katakan dari dua bacaan ini, kita harus berhati-hati di Tuhan. Kita mau cari apa dengan ke gereja? Yang pasti kita ke gereja karena kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan karena kita tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup di dunia yang memakai kekuatan-kekuatan dunia. Ada banyak masalah hidup di dunia yang tak dapat kita selesaikan dengan kemampuan kita dan kemampuan dunia. Kita butuh Tuhan. Dan salah satunya ketika kerasukan roh jahat, ya kita butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang ditakuti oleh roh jahat dan setan. Bapak Ibu saudara-saudari, bukalah hati untuk mari ke gereja untuk cari Tuhan. Jangan ke gereja untuk cari hal.
Mari mencari kebaikan, bukan kejahatan. Pesan Amos dalam bacaan pertama yang perlu kita maknai. Semoga Tuhan memberkati.